Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Pratia Syeduduyade dengan nomor pokok mahasiswa 10070321019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari praktikum geologi dan tata lingkungan yang berjudul Analisis Potensi, Masalah dan Perencanaan Studi Kasus LS Blad 1. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada batas objek pengamatan, yang keempat ada rumusan perencanaan, yang kelima ada pembahasan, yang keenam ada kesimpulan. Pertama, latar belakang. Geologi dan lingkungan menjadi aspek penting dalam pembangunan dan perencanaan wilayah. Geologi dan tata lingkungan adalah suatu media yang penerapan informasi geologi melalui penataan ruang dalam rangka pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan. Secara umum, geologi dan tata lingkungan ini melibatkan lingkungan atau ruang dalam proses studinya. Pembangunan yang baik yaitu pembangunan yang didasarkan dengan pengetahuan tepat dengan karakteristik lingkungan tersebut sehingga ramah dengan lingkungan sekitarnya. Dengan memahami ilmu geologi lingkungan, akan sangat diperlukan bagi seorang perencana dalam menganalisa suatu wilayah saat merencanakan wilayah tersebut. Dengan ini, tata guna lahan yang dihasilkan akan selaras dengan segala aspek yang ada. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dari menganalisis pembuatan peta hingga penginterpretasiannya adalah untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah studi yang diteliti selama kegiatan praktikum, yaitu B1 LLS, dan untuk mengetahui potensi, permasalahan, serta perumusan perencanaannya. Tujuan yang pertama menghasilkan interpretasi dari peta geologi meliputi peta topografi, geologi dan geomorfologi, jenis tanah, hidrologi dan hidrogeologi, rawan bencana alam, dan kawasan hutan lindung. Mengeksplorasi dan mengetahui pengetahuan mengenai potensi dan permasalahan yang ada di wilayah studi Blad 1 LS, memahami ilmu geologi dan tata lingkungan dengan perencanaan wilayah dan kota serta pengembangan wilayah. Yang ketiga, batas objek pengamatan. Di sini di kotak merah itu batas Desa Citaman, kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup luas di Kabupaten Garut, yaitu berada di Kecamatan Leles dengan luas wilayah 72 km persegi. Leles merupakan daerah yang akan dianalisis kondisi lingkungannya yang digunakan untuk memanfaatkan lahan pada perencanaan wilayah dan pembangunan serta rencana tata ruang ke depannya. Batas wilayah Leles secara makro adalah utara Kecamatan Kadungora, timur Kecamatan Lewigoong, selatan Kecamatan Banyuresmi, barat Kabupaten Bandung. Batas wilayah ruang lingkup secara mikro adalah utara Desa Tanjung Wangi atau Desa Dampit, timur Desa Nagrek, selatan Desa Bojong, barat Desa Nagrok. Di sini ada citra Desa Citaman. Desa Citaman merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Nagrek. Desa Citaman memiliki luas daerah 658,59 hektar. Dengan luas sebesar itu, Desa Citaman merupakan desa dengan umur paling tua di Kecamatan Nagrek yang memiliki kepadatan penduduk 0,13 km persegi. Desa Citaman memiliki 14 kampung dan 2 dusun, 2 RW, dan 18 RT. Dengan jumlah penduduk 14.278 jiwa dengan fasilitas pendidikan di sana ada 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Selanjutnya rumusan perencanaan. Sektor ekonomi di Desa Taman kebanyakan dihasilkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Di Desa Taman terdapat banyak peninggalan dari Kerajaan Kendang. Kerajaan Kendang adalah sebuah pusat kerajaan yang pernah berdiri di Tatar Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Karena keberadaannya di Desa Citaman, tentunya wajib dibudidayakan, dilestarikan keberadaannya. Desa Citaman dapat dijadikan desa wisata sejarah, desa wisata kuliner, desa wisata alam yang dapat menaikkan sektor ekonomi di Desa Citaman. Selanjutnya pembahasan. Peta topografi. Pada peta topografi yang dibuat, elevasi tertingginya berada di angka 209, sedangkan yang terendah ada pada titik 109. Titik elevasi yang terdapat pada garis kontur mayor yaitu pada ketiganya 184, 159, 134. Permukaan tanah cenderung landai berdasarkan bentuk dan jarak antar garis kontur yang cukup lebar. Pada peta morfologi, di Leles Blad B1 cukup beragam akan tetapi didominasi oleh warna orange dan kuning yang menandakan lereng curam 15-30% dan lereng curam sampai terjal 30-70%. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Leles Blad B1 memiliki kondisi lereng curam. Yang selanjutnya peta geologi dilihat dari kondisi geologinya pada Kecamatan Leles Blad 1 terdapat ke dalam 6 jenis batuan berdasarkan formasi batuannya antara lain batuan gunung api muda, tuf batu apung dan breksi, endapan rempah lepas G muda, aluvial endapan kuasial, breksi hasil batuan gunung api sangon ganjung.
Selanjutnya ada peta geomorfologi. Peta geomorfologi daerah ini memiliki 3 jenis bentukan lahan, yaitu bentukan lahan denudasional, lahan antropogenik, dan lahan struktural. Bentukan lahan antropogenik ditandai dengan adanya kegiatan aktivitas manusia. Bentukan lahan denudasional ditandai dengan lahan yang rusak. Lahan struktural adalah bentukan lahan yang terbentuk melalui proses endogen atau tektonik, contohnya lipatan. Terdapat 7 jenis tanah, yaitu asosiasi andosol, aluvial, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat, aluvial coklat kekelabuan, asosiasi andosol coklat dan regosol coklat. Selanjutnya ada peta catchment area. Pada peta catchment area terdapat water DVD yang mengalir dari hulu ke hilir. Debit air sungai limpasan di daerah Leles Blad 1 memiliki nilai sebesar 19,456 meter kubik per jam. Untuk koefisien ladang dengan struktur landai 0,40 dengan luas area 11,03 meter persegi dan curah hujan 0,295 mm. Selanjutnya peta muka air tanah. Pada muka air tanah yang dideliniasi memiliki ketinggian muka air tanah tertinggi yaitu 945 meter di atas permukaan laut, sedangkan titik terendahnya 730 meter di atas permukaan laut. Seperti hidrologi air tanahnya bergerak dari titik tertinggi ke rendah dengan memotong kontur secara tegak lurus. Selanjutnya ada penampang MAT. Terdapat 2 penampang MAT dan surface, di mana penampang yang memotong garis MAT dengan garis kontur, sedangkan penampang surface, garis yang memotong garis penampang dan kontur menganalisis garis penampang di mana ada penampang yang memotong satu sama lain. Bisa diartikan bahwa MAT adalah lokasi di mana air tanah berada di kedalaman tanah. Peta ancaman multi bencana. Untuk membuat peta ancaman multi bencana dibutuhkan peta rawan banjir, peta rawan gempa, dan peta gerakan tanah. Ketika melakukan overlay terdapat ketiganya, maka daerah itu termasuk tinggi ancamannya. Ketika terjadi dua, maka termasuk sedang, dan ketika hanya satu bencana yang masuk daerah tersebut, termasuk rendah ancaman bencana. Selanjutnya ada peta kerentanan penduduk terpapar. Pada wilayah Leles Blad 1, indeks kepadatan penduduknya rendah, sementara indeks kejadian bencana pun rendah. Dapat diambil kesimpulan bahwa Leles Blad 1 memiliki kerentanan yang rendah. Selanjutnya ada peta rawan bencana umum. Peta risiko bencana merupakan potensi bencana atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Pada Leles Blad 1 diklasifikasikan bahwa peta ancaman sedang, kerentanan rendah, kapasitas rendah, maka risiko bencana di Leles Blad 1 termasuk tinggi. Yang selanjutnya ada peta risiko bencana infrastruktur dan ekonomi. Peta ini merupakan peta yang dapat menggambarkan secara umum kerugian bencana yang ditimbulkan mulai dari aspek infrastruktur dan ekonomi. Dapat diklasifikasikan ketika rawan bencana umum tinggi, maka risiko terhadap infrastruktur dan ekonomi adalah tinggi. Hal ini dikarenakan letaknya berada di dekat rawan bencana yang tinggi atau sedang. Selanjutnya ada peta superimpose, peta SPL, peta kesesuaian lahan. Hutan produksi merupakan kawasan peruntukan hutan sebagai penghasil segala kebutuhan manusia. Pada wilayah Leles Blad 1, sebagian besar merupakan kawasan budidaya berdasarkan skor antara 70 sampai 90. Merupakan kawasan hutan produksi konvensi dan juga terdapat hutan produksi terbatas yang skornya 140 sampai 160. Peta kesesuaian lahan hutan produksi. Pada peta Leles Blad 1 didominasi oleh hutan produksi. Tetapi terdapat juga hutan lindung yang tentunya tidak bisa dijadikan hutan lindung karena harus dilindungi dan harus dijaga kelestariannya. Selanjutnya ada potensi dan masalah di Desa Citaman. Desa Citaman memiliki jenis batuan breksi dapat diolah untuk campuran bahan bangunan. Potensi selanjutnya yaitu dengan kemiringan lereng yang landai, air yang turun dari lereng bisa ditampung dan dimanfaatkan untuk penduduk yang berada di dataran rendah. Potensi selanjutnya di Desa Citaman yaitu ketersediaan air yang baik membuat Desa Citaman cukup untuk memenuhi kebutuhan perkebunan dan pertanian. Selanjutnya, Desa Citaman memiliki jenis tanah latosol coklat tua kemerahan. Selain dapat ditanami padi, tanah ini dapat ditanami tembakau, palawija, tebu, dan lain sebagainya. Potensi selanjutnya itu memiliki potensi komoditas utama yakni komoditas tembakau. Selanjutnya ada masalah di Desa Citaman. Desa Citaman memiliki risiko bencana yang tinggi, sehingga tidak cocok untuk kegiatan industri. Terjadinya kemarau panjang akan berdampak pada kesuburan dan aktivitas ekonomi. Terdapat kemiringan lahan lebih dari 40%, jika mengelola tanah tidak tepat akan berdampak menjadi longsoran atau amblesan. Selanjutnya terdapat pergunungan atau gunung api yang dapat memungkinkan terjadinya gunung meletus jika suatu saat kondisinya aktif. Kemungkinan terjadinya longsor akan besar jika pada lahan atau daerah tersebut dibangun pemukiman yang besar, dikarenakan adanya kegiatan dan kepadatan penduduk yang melebihi batas. Selanjutnya perencanaan yang diusulkan oleh saya. Perencanaan Desa Citaman
yakni membuat Desa Citaman menjadi desa wisata, baik wisata sejarah, wisata kuliner, maupun wisata alam. Di Desa Citaman terdapat peninggalan kerajaan Kendan yang berada di Tatar Sunda dari abad 6 sampai 7 Masehi. Peninggalan itu seperti situs petilasan Resi Guru Maniknya, situs Batu Korsi, situs makam Singalarang. Dengan adanya peninggalan tersebut bisa dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Adapun peninggalan berupa barang yang dapat dimuseumkan di Desa Kendan yaitu seperti mahkota kerajaan Kendan, arca manik, arca duga, nandi, dan lain sebagainya. Wisata kuliner yakni dengan mendirikan restoran-restoran yang menyajikan makanan khas dari wilayah tersebut. Karena keindahan alamnya yang luar biasa, seperti keindahan bentangan sawah yang luas dan gunung-gunung besar, bisa menjadikan Desa Taman menjadi objek wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada. Wisata alam dapat dibuat yakni dengan mendirikan tempat nongkrong untuk kalangan anak muda. Selanjutnya ini adalah usulan dari pengembangan Desa Citaman. Yang pertama, wisata sejarah. Untuk mengembangkan Desa Citaman menjadi desa wisata sejarah, dibuatkanlah tempat parkir untuk nantinya para pengunjung menyimpan kendaraan mereka. Selain itu, dibuat loket tiket yang digunakan untuk masuk ke dalam situs peninggalan kerajaan Kendan, dan tidak lupa untuk membuat kios yang menjajakan souvenir-souvenir yang berkaitan dengan kerajaan. Yang kedua adalah wisata kuliner dan sejarah. Dibuat juga restoran menjajakan makanan khas dari Desa Citaman untuk menjadikan kerajaan Kendan memiliki daya tarik wisata di bidang kuliner. Tidak lupa juga museum yang berisi barang-barang peninggalan dari kerajaan Kendan yang akan menarik banyak wisatawan. Selanjutnya wisata alam. Membuat hotel atau penginapan agar para wisatawan dapat menetap di Desa Citaman dengan pemandangan gunung-gunung besar dan hamparan sawah yang luas. Tentunya juga dibangunnya sebuah kafe yang posisinya di dataran tinggi sehingga bisa menikmati keindahan alam di Desa Citaman. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan kemampuan lahan itu sendiri, baik itu dilihat dari aspek geologi, hidrologi, kemampuan lahan itu sendiri, baik itu dilihat dari aspek geologi, salah nengkok ngomongnya diulang. Ini adalah kesimpulan. Dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan kemampuan lahan itu sendiri, baik itu dilihat dari aspek geologi, hidrologi, rawan bencana, serta fungsi lahan itu sendiri. Dalam proses perencanaan wilayah, pertimbangan terkait kondisi geologi seperti ketersediaan sumber daya geologi seperti ancaman bencana harus menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting dalam penentuan tata guna lahan. Jangan sampai lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung dijadikan menjadi kawasan budidaya hanya karena kepentingan pribadi dan analisis yang kurang tepat. Tentunya, jika tetap dilakukan hal yang seperti ini, akan memberikan dampak yang buruk dan memberikan kerugian bagi segala aspek. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.